Oke. Kenapa dari tadi, Pak? Lupa, Pak Guru. Ada belum direcord. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin ilmu pengetahuan alam. Bukan, maksudnya di IPS. Alam dan pemanfaatannya. Ya. Benar. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Perhatikan. Apakah ini? Nah, untuk yang pertama itu pemanfaatan hasil pertanian anak-anak. Nah, manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Di Indonesia, beberapa tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan ubi dijadikan sebagai sumber makanan pokok. Wilayah pertanian yang banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Hal ini dikarenakan tanaman pertanian umumnya akan tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah sejuk. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Tolong suaranya di mute, itu banyak berisik. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi tumpeng nih misalnya merupakan hasil pertanian. Misalnya padi, tomat, kentang, cabai, mentimun, kacang panjang. Tempe itu terbuat dari apa? Kedelai. Nah, lihat aja nih. Nah, misalnya nih. Malah ini ada kombinasi ya anak-anak ya. Ada yang hasil peternakan, ada hasil pertanian. Di sini ada timun, padi, jadi ditumpeng jadi nasi ya. Ini ada tempe kering. Tempe kering ini berarti dari kedelai ya anak-anak ya. Dari kedelai diolah menjadi tempe, tempe dijadikan kering. Terus nih ada tomat, tomat hasil pertanian juga. Terus telur, telur itu dari Ayam. ya. Cabai itu pedas. Oke. Aku suka tomatnya kalau di saus. Iya. Banyak lagi ayam sendiri, ayam goreng misalnya kan biasanya kalau ditumpeng itu ada ayam goreng juga kan. Terus bulu ayam jadi bantal. Nah, terus lanjut. Nah, sekarang itu pemanfaatan hasil perkebunan anak-anak. Tanaman perkebunan itu dimanfaatkan manusia untuk berbagai jenis kepentingan, yaitu yang pertama itu sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman anak-anak. Yang kedua itu bahan baku obat-obatan. Dan yang ketiga itu bahan baku industri. Nah, perhatikan nih. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Kopi. Kopi. Nah. Ini biji kopi, Pak. Ini bukan biji kopi anak-anak. Ini biji kakao. Tahu tanaman kakao enggak? Tahu, Pak. Nah, Enggak tahu, Pak. tanaman kakao itu adalah bahan untuk membuat coklat anak-anak. Bener kan? Iya. Bahan untuk membuat coklat nih, perhatikan. Buah kakao merupakan bahan baku coklat yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan berbagai olahan makanan dan minuman. Misalnya nih, coklat batangan, minuman coklat panas, es krim coklat, dan susu rasa coklat. Nah, tentu saja dari kalian pasti suka dengan yang namanya coklat. Semua suka, Pak. Oke, lanjut. Olahan. Masih di hasil pemanfaatan hasil perkebunan ya, Nana ya. Nah, kalau ini Kopi. kopi bisa dijadikan kopi hitam, kopi cappuccino,
kopi susu, dan masih banyak lagi. Kopi susu, Pak. Biji kopi dapat diolah menjadi berbagai minuman yang nikmat. Nah, itu tadi seperti yang Pak Guru sebutkan. Masih hasil perkebunan anak-anak. Perhatikan. Perhatikan. Siapa yang tahu ini apa? Mahkota dewa. Mahkota dewa ini apa? Jambu Jamaika. Hah? Apa? Ini? Belum tahu. Kita lihat. Tanaman perkebunan seperti mahkota dewa dan kina biasanya diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Ini mahkota dewa, ini kina. Pohon kayu putih, ini kayu putih pohonnya. Dan cengkeh diambil minyaknya untuk diproduksi menjadi minyak kayu putih. Sedangkan cengkeh dapat diolah menjadi minyak cengkeh. Nah, pasti kalian baru paham nih. Ternyata minyak kayu putih itu ada kayunya, pohonnya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalimantan ada, Pak. Hah? Kalimantan sini ada. Kalau cengkeh, ini kan biasanya kemarin itu Pak Guru jelaskan untuk campuran bumbu rokok yang ada di Indonesia itu ya. Walaupun yang dipaksa. Yang di Indonesia itu dilarang, rokok itu dilarang, namun ternyata cengkeh ini juga merupakan hasil yang cukup banyak untuk negara kita. Nah, ternyata cengkeh ini juga bisa diolah menjadi ini apa, Nana? Minyak. Iya, minyak cengkeh. Kita lanjutkan. Masih pemanfaatan hasil perkebunan ya. Ini anjirnya tak pakai ya. Ini apa? Kapas, lidah buaya sama getah. Sama apa getah. Oke, nih perhatikan. Beberapa tanaman perkebunan seperti pohon kapas, tanaman lidah buaya, dan pohon karet merupakan tanaman untuk bahan baku industri anak-anak. Kapas digunakan dalam industri pembuatan pakaian. Tanaman lidah buaya digunakan dalam industri kosmetik. Sedangkan getah pohon karet sebagai bahan baku pembuatan ban. Nah, jadi kalian tahu ya sekarang manfaat dari tumbuhan-tumbuhan hasil perkebunan yang dapat diolah dalam bidang industri. Apa? Punya apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Pak, dulu aku punya tanaman lidah buaya. Ada lidah buaya? Aku punya lidah buaya. Ada. Ya. Tapi kapas aku belum pernah lihat. Lidah buaya ini tidak hanya juga untuk kosmetik loh anak-anak. Ini bisa sakit, buat Pak. makanan Saat juga. berdarah itu, Pak. Kalau berdarah pasti itu. Untuk kalau misalnya kalian terluka, dioleskan lidah buaya itu juga nanti cepat mampet darahnya kalau keluar darah. Mampet. Itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Deng, 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 deng. Sekarang masuk ke pemanfaatan hasil pertanian. Peternakan. Ayam. Nah, ini contohnya Pak Guru. Kasih contoh. Sapi. Tahu sapi. Rendang. Susu. Kendang, Pak. Bukan rendang. Ini gambar susu sapi, ada rendang sapi dan kendang. Kenapa kok jadi kendang? Karena kendang itu terbuat dari kulit sapi. Apanya yang terbuat dari kulit sapi? Yang untuk yang buat itunya, itu, yang Pak. kulit Ya. sapinya yang deng. Jadi yang dipukul ini kendang terbuat dari kulit binatang atau hewan. Biasanya sapi yang digunakan anak-anak. Selain itu apalagi? Contohnya? Ya. Sepatu. Oke. Terus apa lagi? Keju. Keju, Pak.
Keju. Oke, Pak Guru jelaskan. Salah satu ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Sapi tidak hanya dagingnya, susu dan kulit sapi juga dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Daging sapi dapat diolah menjadi bakso, sosis, serta makanan olahan lainnya. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai bentuk produk susu, keju, dan yogurt. Kulit sapi dapat digunakan untuk bahan baku industri pakaian, mebel, serta bahan pembuat wayang kulit. Pernah lihat wayang kulit? Pernah. Ternyata itu dibuat dari kulit sapi. Nah, misalnya lagi dibuat sepatu, dibuat tas, itu juga bisa anak-anak kulitnya itu. Biasanya tuh kulit ular dibuat tas misalnya, ada kulit buaya misalnya, ada juga. Nah, lanjut. Nah, sekarang pemanfaatan hasil Laut. ikan, kerang mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Selain ikan segar, ikan juga dapat diawetkan agar menjadi tahan lama. Ikan yang diawetkan disebut Ikan basi. ikan basi. Biasanya nih anak-anak, ikan yang kering yang diawetkan itu ada ikan asin. Itu ikan asin kan ikan yang diawetkan anak-anak. Dia diawetkan menggunakan garam anak-anak. Tapi akan namanya asin. Ya, ikan asin, kemudian ikan asap. Nah, ikannya diasap itu. Dia akan bertahan lebih lama anak-anak. Nah, sedangkan rumput laut merupakan hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Di antaranya ada jenis nori. Nori, apa itu nori? Laut. Udah pernah melihat? Udah pernah makan. Oh, syukurlah kalau udah pernah makan. Buat jenis nori dan agar-agar. Nori biasanya disajikan dalam bentuk snack atau bahan campuran sushi. Tahu sushi? Tahu. Sushi itu apa? Makanan khas Jepang. Bukan, sushi itu tetangga Pak Guru namanya sushi. Iya, makanan khas Jepang anak-anak. Makanan khas Jepang. Iya. Agar-agarnya biasanya dijadikan sebagai bahan campuran dalam minuman segar. Misalnya es campur anak-anak. Rumput laut juga dapat disajikan sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan. Mutiara yang dapat. Nih, perhatikan nih. Mutiara terbentuk dari pasir. Nih, kalian mungkin baru tahu. Ternyata mutiara itu terbentuk dari pasir atau kotoran yang dalam tubuh kerang. Masuknya pasir dan kotoran ini mengganggu kerang, sehingga kerang akan mengeluarkan getah untuk melapisi pasir tersebut. Proses pelapisan ini berlangsung terus-menerus hingga membentuk mutiara yang indah. Ya, jelas mahal. Nah, mungkin kan proses ini baru tahu kan kali ini kalian? Mutiara dari kerang itu terbentuk dari apa? Nah, Laut. ini hasil laut ya Nana ya. Dikiraku itu mutiara anaknya, Pak. Iya nih. Ini kalau di laut itu ikannya bisa sebesar kalian nih. Nah, tapi susah carinya. Mutiaranya itu seperti ini. Dan ini apa tadi? Rumput laut. Nori. Empok nori. Ya, empok nori. Tapi rumput laut ya, Pak? Iya, rumput laut yang dikeringkan tadi.
Nah, sekarang pemanfaatan hasil hutan anak-anak. Dapat diolah. Kalian tahu gambar apa itu? Ini pohonnya ada kapasnya itu, Pak. Monyet. Pohon yang ada kapasnya, siapa tahu yang lain? Pohon kapas. Pohon jati. Pohon jati. Itu orang lagi ngapa itu? Panjat. Manjat ambil apa itu? Ambil kapas. Hah? Ambil kapasnya. Bang. Oke. Ambil madu. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya alam yang melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Di antaranya untuk pembuatan bahan bangunan, furniture, dan kertas. Nah, selain kayu, hutan juga menghasilkan sumber daya non-kayu, misalnya madu hutan. Madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di atas pepohonan anak-anak. Madu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selain diolah sebagai campuran makanan dan minuman, madu juga dijadikan bahan baku industri obat dan kosmetik. Jadi anak-anak, gambar ini nih di hutan itu biasanya itu pohonnya sangat tinggi sekali. Nah, di sini ini adalah sarang madu hutan anak-anak. Lebah, sarang lebahnya itu ada di pucuk pohon. Nah, jadi orang itu perjuangan orang Ditutup ya Pak, pas yang itu ngambil. untuk mengambil madu hutan ini dia harus memanjat yang tinggi. Caranya, kalau kalian tahu, biasanya orang yang akan mengambil madu hutan ini dia manjat, terus dia tuh pakai apa ya? Dia itu membuat asap. Nah, membuat asapnya itu biasanya pakai daun kelapa yang udah kering itu disatukan terus dibakar. Nah, nanti akan muncul asap yang banyak. Nah, di situ digunakan untuk mengusir lebah-lebah di madunya. Madu-madunya ditinggal gitu Pak? Enggak ditinggalin, nanti kan dipotong nih. Madunya ini dipotong, rumah lebahnya itu dipotong. Nah, nanti nggak dibawa diturunin sama lebahnya madunya. Enggak, kalau dia madu itu disimpan di rumah lebah ini sama lebahnya. Makanya Gunanya? dia kan udah ditaruh di dalam-dalam itu. Jadi ya karena itu orang-orang yang ada hidup di dekat hutan itu udah paham cara memanen madu hutan itu seperti apa. Nah, pemanfaatan hasil non-kayu lainnya itu adalah hutan dijadikan objek wisata seperti Taman Hutan Raya yang ada di Bandung. Taman hutan ini dimanfaatkan sebagai lokasi konservasi, wisata alam, dan sarana pendidikan tentang lingkungan. Info sosial. Nah, perhatikan nih. Luas hutan di Indonesia itu mencapai 133 juta hektar. Namun, hanya 23% yang terbebas dari kerusakan. Kerusakan hutan disebabkan kegiatan industri dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan. Hal ini dilakukan melalui penebangan liar dan pembakaran hutan dengan sengaja. Nah, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin memanfaatkan hutan dijadikan olahan industri, anak-anak, kegiatan industri. Misalnya hutan itu dibakar dengan sengaja, otomatis kan pohon-pohonnya mati ya. Dengan begitu nanti ada pengusaha yang ingin menanamnya menjadi kebun kelapa sawit atau kebun karet. Nah, sebenarnya itu tidak boleh anak-anak.
Karena apa? Dengan ditanamnya diganti pohon itu kurangnya penyerapan air. Makanya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi kebanjiran. Benar nggak? Enggak. Iya, waktu hujan itu loh, kok enggak gimana? Waktu hujan Tahu turun, Pak, aku nggak pernah lihat orang banyak banjir. terjadi kebanjiran karena berkurangnya hutan yang ada di Indonesia yang beralih fungsi. Mereka menebang-nebang pohon. Tunggu dunia biru. Nggak dipikir. Makanya satu pohon yang ada di hutan itu kalau ditebang itu tuh sama juga kita harus menanam 100 pohon lagi yang kecil. Wow. Seperti itu anak-anak. Kalau tidak seperti itu, nanti ya hutan di Indonesia lama-lama akan habis. Karena kalian kan tahu sendiri itu. Yang namanya tisu itu kan terbuat dari pohon juga kan. Nah, pohon itu diolah akhirnya jadi tisu. Nah, untuk itu kalian juga mulailah berhemat. Jangan sebentar-sebentar menggunakan tisu. Banyaklah cuci tangan aja pakai hand sanitizer. Kalau tidak perlu, tidak sangat perlu, kurangilah penggunaan tisu tersebut supaya kita juga ikut menjaga kelestarian hutan kita dengan tidak terlalu banyak menebang pohon. Paham? Halo Pak, macet-macet Oke, lanjut. Sekarang pemanfaatan hasil pertambangan. Oke. Kalian tahu gambar yang pertama ini apa? Pom bensin. Itu posisinya pegawai pom bensin sedang apa? Sedang mengisi bensin. Oke. Ini Panci. panci. Kalau ini Mas dan perak. emas dan perak. Kalau ini Batu bata. ya. Bara. Jadi begini anak-anak. Perhatikan. Sumber daya alam hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat. Ingat, berhematlah dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan. Kenapa anak-anak kok kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo jawab, siapa yang tahu? Kenapa kita harus berhemat? Agar sumber daya alam kita habis. Agar sumber daya alam kita tidak habis. Oke, yang lain? Siapa yang tahu yang lain? Berikan pendapatnya, ayo. Kenapa kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan? Karena kalian tahu hasil pertambangan itu tuh merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya tidak dapat diperbaharui itu dia tidak akan bisa ada lagi gitu loh. Kalau pemanfaatnya secara boros tidak berhemat. Bisa diperbarui seperti apa ini? Misalnya bensin itu atau sumber daya alam apa namanya sih? Hasil pertambangan ini bisa diperbarui sebenarnya.
bahan bakar minyak ini. Cuman dia membutuhkan jutaan tahun lamanya. Makanya sangat lama. Itu harus berhemat, jangan boros. Kalau tidak perlu keluar rumah menggunakan kendaraan bermotor, mending di rumah saja. Kalau cuma dekat, misalnya si Sandi mau ke warung, ya udah pakai sepeda saja, nggak usah naik motor misalnya seperti itu. Menghemat bahan bakar. Ada rusak, Pak. Terus lanjut. Minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya bensin. Nah, kemudian besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Di antaranya sebagai peralatan rumah tangga. Ini aluminium nih. Panci. Seperti pancinya mamamu di rumah. Emas dan perak juga diolah untuk perhiasan dan benda berharga lainnya. Bisa berupa emas murni dan campuran. Nah, nanti ada misalnya kalau emas itu bisa kalung atau perak itu. Jadi kalung, jadi cincin, jadi gelang. Dan juga ini misalnya Pak Guru contohkan emas batangan atau perak yang batangan. Enggak coret-coret. Siapa itu coret-coret? Kita masih belajar. Nah, pasir merupakan hasil tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bangunan. Nah, dengan, ayo suaranya itu loh, malah mainan. Bukannya mendengarkan. Untuk membangun sebuah bangunan seperti rumah, kita sangat-sangat membutuhkan pasir. Nah, dengan memasang batu bata seperti gambar ini, yang diperlukan kan jelas pasir dan tanah. Pasir dan semen, bukan tanah. Untuk memasang batu bata menjadi sebuah tembok, itu diperlukan pasir dan semen. Pasir dan semen diaduk, kemudian dikasih air, nah nanti akan bercampur antara semen dan air. Nah, itulah sebagai semennya itu sebagai perekat antara batu bata dan pasir tersebut. Dia akan bertahan dan kuat. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa ini? Oh, ada tugas buat kalian nih. Tugasnya apa? Silahkan nanti kalian kerjakan kuis halaman 40. Kalian buka. Di buku cetak, Pak. Ya, buku cetak halaman 40. Di Emang situ buku cetak ada kuis, Pak? Kegiatan 2.2 ya, Pak? Ya, itu silahkan kalian beri keterangan aja. Gambarnya itu beri keterangan. Itu hasil merupakan hasil pemanfaatan, misalnya hasil pemanfaatan perikanan. Bentuknya apa? Itu kan ada gambar kan itu? Ya, Ninta tulisnya di buku catatan aja ya, Pak. Boleh di catatan, boleh di buku cetak, tapi pakai pensil aja. Kok, Pak? Biar gak Buku kotor. apa, Pak? Buku cetaknya buku apa? Pak, kuisnya. PS itu loh. Cetak IPS halaman 40. Iya, halaman 40. Paham tugasnya? Paham. Oke. Kalau belum jelas dari materi yang Pak Guru jelaskan, bisa lihat di Classroom itu juga Pak Guru berikan link websitenya Pak Guru, silahkan dibaca lagi. Oke, Pak. cukup ya untuk hari ini ya. Oke. Hujan deras juga kan? Ya. Nah, Hujanku badai. Wow. bentar. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dong. Pak Guru mau gantian nih. Apa ya? Yang Pano deh, tutup dalam doa. Pano, tutup dalam doa, yang lain ambil sikap berdoa.
Mic-nya dibuka, Vano. Yang lain ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah bisa berkumpul lagi di dalam Zoom ini. Dan kami sudah belajar, semoga pembelajaran ini bisa menambah ilmu kita ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Vano, terima kasih anak-anak. Silahkan mengerjakan tugas karena Zoom hari ini sudah selesai. Hai. Nah, nanti ini juga ada rekamannya kok. Tenang aja, ada rekamannya. S-nya. Ya. Gimana, Levi? Bye-bye. Di classroom ada kan ulang IPS-nya. Ada. Nah, anak-anak, Pak Guru ingatkan. Kalau ngirim tugas di classroom aja ya. HP Pak Guru udah ampun gitu kalau bisa ngomong. Pak, kalau yang 4B kirim ke classroom juga, Pak. Ya, boleh nanti tanya Bu Mita ya. Juga sama Pak. Nomor aku juga udah penuh. Iya, makanya itu. Kan Oke. kalau sehari misalnya kalian 2 pelajaran, itu dikirim ke Pak Guru semua ya nangis-nangis HP Pak Guru kan. Bisa Hanya juga aku kirimnya Oh, classroom. hang terus kan. Memori Ada juga. HP-nya. Oke lah, terima kasih anak-anak untuk kebersamaan hari ini. Boleh Oke, Pak. selamat. Halo, dadah. Terima kasih. Halo, dadah. Nanti Pak Guru kirim YouTube-nya ya. 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 Aku lihat duluan ya. Bye. Ya. Bye. Dadah.